Halo semuanya, selamat datang di podcast Joang Volume 1 episode 1, yaitu podcastnya para pejuang dan bersama Warung Kopi Juang. Setelah sekian lama teman-teman, hari ini kita akhirnya kedatangan seorang bintang tamu atau guest star yang juga saat ini akan memberikan beberapa cerita yang menurut teman-teman mungkin akan penting, tapi menurut sebagian lainnya sangat penting. So, teman-teman, ladies and gentlemen, teman-teman para pejuang, mari saya perkenalkan kita sekarang bersama Abang Adi. Halo Bang Adi. Halo. Oke, jadi teman-teman sebelum saya berikan pengantar bahwa Bang Adi ini ternyata adalah seorang yang menggemari olahraga futsal, olahraga yang menggunakan bola bundar itu. Nah, teman-teman juga harus sadari bahwa ternyata podcast para pejuang ini tidak hanya untuk kopi-kopian saja atau karir-karir talk anak muda, tapi juga kita akan membicarakan seputar hal-hal yang saat ini sedang ramai, sedang bisa dibicarakan, sedang hangat ataupun sedang turun nih. Nah, salah satunya saat ini kita akan membicarakan hal yang menarik, yaitu tentang futsal Kota Palangkaraya bersama Bang Adi. Oke, Bang Adi. Bang Adi boleh nggak cerita sedikit nih tentang Bang Adi? Bang Adi ini siapa? Sebagai apa? Kalau mungkin teman-teman banyak yang sudah kenal, tapi banyak juga yang mungkin baru akan mengenal Bang Adi nih. Boleh Bang diperkenalkan latar belakangnya Bang Adi? Baik. Sebelumnya terima kasih sudah diundang ke podcast Warung Kopi Joang. Joang. Iya. Kayaknya namanya pas nih. Joang. Kita berjuang untuk kalau saya bilangnya berjuang untuk futsal Kalimantan Tengah. Wow, Gitu kan. futsal Kalimantan Tengah Bang ya. Kita harus berjuang supaya apa? Sesuai dengan tagline-nya Asosiasi Futsal Provinsi Kalimantan Tengah, Futsal Kalteng, bangkit berprestasi. Wow, bangkit berprestasi. Nah, ini sudah di-spill nih asosiasinya nih. Apa sih itu, Bang? Oke. Bang Adi. Perkenalkan nih, nama saya Adi. Saya di Asosiasi Futsal Provinsi Kalimantan Tengah itu dipercaya di kepengurusan sebagai wakil sekretaris 2. Dan juga dipercayakan untuk mengurusi bagian administrasi. Ya, jadi semua administrasi di Asosiasi Futsal Provinsi Kalimantan Tengah berkoordinasinya dengan saya di bawah kepemimpinan Sekretaris Umum Bang Bobi Gantu. Oh, Bang Bobi ya, sekarang sekretaris umumnya. Oke. Teman-teman, berarti kita saat ini akan ngobrol tentang futsal nih, Bang. Dan Bang Adi juga cukup kompeten ya harusnya ya di bukan olahraganya, tapi kayaknya olahraga nggak perlu diraguin, Bang. Tapi juga sekaligus manajemen organisasinya nih. Betul. Oke, Bang. Sebelum sampai kemudian menjadi sekretaris, wakil sekretaris 2 di bidang di Asosiasi Futsal Provinsi Kalimantan Tengah. Sebelumnya ngapain, Bang? Kok bisa sampai situ? Kok bisa sampai tahap sejauh itu tuh, Bang? Flashback lagi nih berarti ya. Tentu. Oke. Kebetulan ini jauh banget nih, udah mungkin puluhan tahun. Wow. Ya kan? Wow. Dulu ya senang-senang masih main futsal gitu kan ya. Ya bukan main futsal aja sih. Berhubungan ya sepak bola mini. Ramai futsal, ikut juga di futsal. Oke. Nah, kebetulan dulu saya termasuk ikut tim BSC Borneo Sport Center gitu kan ya. Terus ada donatur ya, bukan donatur sih ya. Kebetulan beliau itu adalah bos saya di kerjaan. Bos saya di kerjaan. Beliau mau mensupport gimana sih futsal Kalimantan Tengah ini bisa. Beliau mensupport kita. Lalulah kita ikut dulu Liga Amatir itu ya. Wah, sempat Liga Amatir. Liga Amatir betul di tahun 2012. Wow, 2012. Tuh, Abang sebagai pemain, dulu saya sebagai asisten coach. Wow, bukan hanya asisten coach, asisten manajer. Semua bagian keuangan, bagian administrasi, ngurusin pemain
Ya namanya kita hobi, kita suka, ya Wow. kita jalan. Gitu kan. Sekitar 13 tahun yang lalu Bang ya. Betul. Heeh. Di situ flashbacknya kita sampai namanya manajer itu maunya gimana sih futsal Kalimantan Tengah ini maju. Ya diperhitungkan lah di kancah nasional. Mhm. Eh, kita menggunakan 8 pemain ex tim SEA Games 2011. Wait. 8 pemain ex timnas di Kalteng. Iya, Latihannya di Kalteng waktu itu. di Jawa. Oh, latihannya di Jawa tapi mewakili Kalteng. Namanya Kalteng. Dan Wow. itu bukan hanya pemain nasional aja ya. Kita juga membawa pemain dari Kalteng. Oh, jadi ada pemain lokalnya juga. Ada pemain lokal. Wow. Itu supaya ada balance-nya ya. Hmm. Supaya apa? Supaya pemain-pemain Kalteng itu bisa mengambil ilmu dari mereka-mereka pemain yang sudah level bermain di tim. Wih, kerennya Mas. Oh, jadi tahun 2012 2013 tuh ya? 2012. Mhm, 2013-nya juga kita ikut. Tetap ikut. Cuma berbeda pemain lagi. Kita beda apa ya? Strategi. Hmm. Di 2013 bahkan kita lebih kalau dibilang pelatih bahkan pengamat khusus nasional itu tim Kalteng ini gila. Kenapa gila? Kita bawa pemain dari Papua, Wah. campuran. Ada Papua, ada dari Jawa, ada dari Kalteng. Wah. Nah kebetulan di situ juga kita ada 2 tim. Jadi dulu Liga Amatir itu ada Liga Amatir Seri A, ada Seri B. Nah Seri B-nya itu timnya dari Sampit. Oh. Dari Sampit. Nah manajernya itu Bapak Sutoyo yang kebetulan sekarang adalah ketua Asosiasi Futsal Provinsi Kalimantan. Oh, beliau nih. Beliau. Oh, berarti Abang ini sudah bekerja sama dengan beliau dari 2013 waktu itu. Bukan 2013 kita nggak bekerja sama, tapi kenal. kita sama ya bukan sayanya sih yang kenal ya, tapi Bang Bobi tadi. Kita sama-sama membawa nama Kalimantan Tengah di kancah nasional, cuman berbeda di serinya. Wow. Seri A sama seri B. Nah, seri A ini kalau kita lolos promosinya ke Liga Pro. Wow. Yang seri B lolosnya ke seri A. Oh, alah. Dulu Sampit itu juara 2 Wow. di seri B. Wow. Itu atas berkat kepemimpinan Bapak Sutoyo yang sekarang sebagai ketua Asosiasi Futsal Provinsi Kalimantan. Gitu. Itu ceritanya flashbacknya berapa tahun kita, terus saya dipercaya ngurusin ya ikut bukan masuk ke kepengurusan ya, dipercaya diperbantukan di administrasinya Asosiasi Futsal Provinsi Kalimantan. Nah, zamannya itu zaman ketuanya Bung Peri Lesti. Oke. Terus saya diminta menangani tim Prapon 2019. Prapon 2019 di Jatinangor. Itu saya juga sebagai asisten coach, sebagai asisten manajer, bagian administrasi juga. Dari situ mungkin ya dipercaya ngurusin administrasi dan sampai sekarang. Panjang Bang perjalanannya. Kalau misalkan dihitung kemudian dari 2012 itu pun langsung, maksudnya pasti nggak langsung dong, ya kan? Nah, langsung. Itu yang bisa dikenang sebagai titik baliknya Bang ya. Nah, apa yang membuat, berarti ini perjalanan 13 tahun. Apa yang membuat Bang Adi itu lebih atau pengen tetap bertahan di futsal seperti itu? Kenapa nggak mencoba olahraga lain? Apalagi kemampuan Abang selain asisten coach juga asisten manajerial, yang mana seluruh olahraga itu punya klub. Ya klubnya juga butuh dimanajerin gitu loh, Bang. Apa yang membuat Abang bertahan di futsal aja gitu? Yang pertama yang namanya hobi kita ya. Oh, hobi ya. Hobinya di situ. Hobinya di futsal. Di futsalnya berarti? Atau di manajernya nih? Di manajerialnya, di futsalnya. Di manajerialnya ya. Senang gitu? Senang juga. Dan yang ketiga nih yang lebih penting, belum ada tawaran dari yang lain. Kalau ada tawaran mungkin kita pertimbangkan gitu kan ya. Bang, boleh nggak saya cut dulu bentar nih? Boleh. Soal tawar menawar, saya juga perlu menawarkan Abang produk dari Warung Kopi Joang nih. Boleh banget nih, boleh. Oke. Kebetulan haus. Teman-teman, hello. Oke, ini ada kru dari Warung Kopi Joang nih, Bang. Apa nih yang bisa kita tawarkan ke Bang Hadi?
Kru, hello. Piu piu. Gitu. Ya, come here. Oke, ini kru dari kita, Bang. Abang mau minum apa nih? Abang. Ada es Silakan. teh hangat? Yakin? Ada. Es teh hangat ada. Es teh hangat nggak ada. Jadi katanya yakin. agak ngelek sedikit. Oke. Jadi ya. Ada menu apa nih? Kita kalau ada di kopi Yang best sellernya aja lah, best sellernya. Yang best seller kita ada di kopi susu Juang, Bang. Boleh. Boleh. Mau makan apa tuh, Bang? Apa menunya? Ya udah yang best sellernya aja lah. Ayam serundeng sih. Boleh. Ada lagi, Bang? Oh, itu aja cukup. Cemilan juga. Keluar, nggak usah repot-repot. Keluarin aja apa yang bisa. Oke, saya juga pesan nih, boleh nih. Saya boleh pesan nggak? San, tolong pesanin americano dingin ya, americano dingin untuk saya, sama tahu cabai garam buat snack kita. Oke, thank you kru. Terima kasih. Nah itu tadi Bang, intermezzo dikit karena kita harus pesan nih. Masa abang nanti ngomong panjang lebar, kita udah ngomong lama. Masa abang belum minum gitu ya? Karena kita di Warung Kopi Juang, halnya disponsorin oleh Warung Kopi Juang. Oke Bang, kita lanjut tadi abang tadi cerita soal belum ada tawaran nih. Dan selain hobi, apakah ada sosok orang itu yang membuat abang atau nilai sentimen lah Bang, saya bicaranya ya? Ada nggak nilai sentimen terhadap atau kenang-kenangan yang manis gitu dengan futsal sehingga kayaknya sulit untuk beralih gitu? Yang pasti ya sesuai dengan apa ya, keinginan ya. Gimana sih kita bisa memajukan futsal di Kalimantan? Halo para pejuang, jadi sorry banget tadi sepertinya ada gangguan teknis. Sorry Bang Hadi, tadi kita ada gangguan teknis sedikit. Nah kita bisa lanjut sekarang. Bang Hadi tadi ngejelasin soal SDM futsal Kalteng yang harus ditingkatkan dan punya potensi. Betul. Nah, Betul sekali. apa aja tuh Bang yang sebenarnya berpotensi nih? Jangan-jangan teman-teman para pejuang di sini, nih kita kan nggak nutup kemungkinan usia wasit itu 18 ke atas, 20 ke atas gitu kan. Gak apa-apa umur 20-an, 18-an nggak, jadi nggak perlu yang 40-an gitu kan Bang? Ya. Nah, oke. Jadi mulai 2024 itu Federasi Futsal Indonesia bahkan langsung kalau untuk SDM wasit itu langsung ke PSSI ya, PSSI pusat itu sudah mulai melirik wasit-wasit daerah. Wah. Termasuk salah satu wasit kita itu kemarin dipanggil untuk seleksi. Wih, langsung ya? Langsung dipanggil. Di Kalimantan Tengah yang punya lisensi level 1 nasional itu baru 5. Baru 5 orang. 5. Se-Kalimantan Tengah. Se-Kalimantan. Itu potensinya Potensinya sangat cukup besar. tinggi. Iya. Nah, sekarang di Liga Pro itu banyak wasit-wasit daerah yang memimpin. Oh, Itu langsung diseleksi langsung dari perwakilan AFC. wih. Asosiasi Football Yang Asia. Asia. Wow. Itu langsung dari mereka yang seleksi kemarin, ya. Peluangnya sangat besar. Nah, kenapa kita sekarang berpikir di asosiasi itu, ayo SDM-nya juga kita kembangkan, ya. Nah, yang sangat berpeluang itu sebenarnya ada. Iya. Wasit, Boleh. wasit futsal di kategori wanita. Oh, alah. Itu sangat berpeluang sekali. Sangat berpeluang sekali untuk bisa memimpin di Liga Pro. bukan hanya Liga Pro, tingkat nasional. Entah itu nanti PON, Wah. Liga Iya. Pro dan sebagainya. Sekarang kan wasit futsal juga yang kategori cewek banyak yang sudah mulai yang memimpin di Liga Pro. Ini Liga Pro-nya kita bicara yang Liga Pro pemain laki-laki kan, Bang? Iya, Wih. ada yang memimpin di laki-laki, ada yang Memimpin di perempuannya juga. Karena itu tadi sangat berpeluang. Wasit sekarang yang di Indonesia ya untuk kategori cewek sangat sedikit. Yang wanita tuh sangat sedikit. Wih. Sangat berpeluang sekali. Wih, oke. Teman-teman para pejuang nih, siapa tahu ada yang memang minat sama. Oh ya nih, Bang. Siapa tahu ada yang minat nih dengan untuk meningkatkan kapabilitas dirinya sendiri gitu. Bisa nggak sih asosiasi futsal provinsi itu membantu? At least dihubungin dulu deh. Nah, dihubunginya melalui apa nih Bang biasanya? Kalau peningkatan SDM ya, karena kita kemarin di 2024 Asosiasi Futsal Provinsi itu sudah
menggelar kursus atau license. Langsung nih. Ya, Di Kalteng? Di Kalteng. Setelah terbentuknya kepengurusan Asosiasi Futsal Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024-2028 di bawah kepemimpinan Pak Sutoyo, kita langsung mengajukan program kerja pengembangan SDM. Itu kursus atau lesson wasit level 2. yang level Kategorinya level 2 ini hanya untuk memimpin di tingkat provinsi. Wih, tapi provinsi bang. Berarti tingkat dia ke provinsi. Sampit bisa gitu ya, ke Iya. Pangkalan Bun bisa, Namanya level provinsi mau ke ke daerah daerah-daerah bisa. Bisa. Kalau misalkan ada yang ngadakan ya, misalkan Iya. paling sering itu Piala Bupati ya kan, Iya. Bupati Cup gitu-gitu. Oh, bisa, asal Asosiasi Futsal Kabupatennya menyurati asal provinsi. Asosiasi provinsi. Nah, kami bisa menugasi wasit-wasit yang terdatabase di kami siapa yang Bisa gitu ya, Iya, yang direkomendasikan ke sana. Ih, termasuk keren. nanti tahun 2026 ini kan ada Porprov ya. Iya, iya. Nah, itu tugasnya sekaltang itu nanti ditugasin siapa-siapa wasit terbaik. Wih, Terus setelah license wasit, kami langsung lagi lanjut ke lisensi pelatih futsal. oh pelatihnya nih, coachnya nih. Ya, coachnya. Oke. Nah, ini sudah ada 2 program. Heeh. Itu sudah sumber daya manusianya. Nah, Mm-mm. kalau sudah ada yang level 2 wasit tadi, terus ada Coach. coachnya, Yang pelatihnya. mumpuni. Nah, Heeh. itu bisa nanti kalau ada di daerah-daerah lain, provinsi mana yang mengadakan license juga bisa ikut kalau dia mau langsung meningkatkan lisensinya tadi. Jangan menunggu Kegiatan di lokal di sini nih. lokal harus berani keluar zona. Heeh. Kalau menunggu ya kayak gitu-gitu aja. Tapi bang, kalau misalkan bicara mau nggak yang ke sana, kira-kira asosiasi futsal provinsi kita mau nggak ngedukung gitu, setidak-tidaknya mendorong gitu, semangat agar semangat, memotivasi. Kemudian bagus lagi kalau misalkan ternyata mau membayari, memfasilitasi seperti Jadi itu. kita disclaimer dulu ya. Ha-ha. Asosiasi supportnya kita memberikan rekomendasi. Rekomendasi. Karena kalau untuk mendanai itu sponsorship agak, gitu. apa ya bahasanya ya, Heeh. itu nanti tergantung kebijakan. Kebijakan Oke. apakah anggaran di asosiasi ada atau tidak ada. Tapi kami berpikirnya ini kan nanti akan jadi kepentingan pribadi. Oke, iya. Maksudnya nanti dia ketika kapabilitasnya udah naik, dia bisa melamar kemana aja nih. Dia nanti dipanggil kan, itu dapat pasti ada Fee. honornya, fee-nya. Ah. Fee-nya bukan masuk ke asosiasi. Oke, benar. Langsung ke pribadi. Benar, Nah, teman-teman tuh dengar. Jadi nanti yang kalau misalkan mau jadi, asosiasi nggak akan memungut biaya apapun kan, maksudnya. Ya. Kalau sudah teman-teman dipanggil ke Jawa Tengah misalkan, ke nasional, nggak mungkin dong asosiasi majakin gitu, malakin nggak mungkin. Itu makanya tidak mungkin juga dong asosiasi yang bayarin. Oke, Karena itu paham. nanti maksudnya kan kerana pribadi. Betul. Artinya kan kalau sudah license-nya tinggi, keuntungan juga dia Betul. bagi pribadinya. Karena dia akan dapat pemasukan dari situ. Apalagi sekarang kan banyak sekali event-event yang apalagi ini udah banyak event masuk ke Kota Palangkaraya. Iya, benar. Secara khusus Kota Palangkaraya Benar, ya, secara umum Kalimantan Tengah gitu kan ya. Nah, sekarang ada event-event nasional yang masuk ke Kalimantan Tengah. Nah, oke. Itu ada Eksis, ada Futsal Series. Nanti siapa tahu ada Piala Bayu. Oke. Banyak lah event-event yang nanti kita juga dorong dari asosiasi berkomunikasi dengan orang di Jakarta sana lah supaya eventnya masuk ke Kalimantan Tengah nih, Kalimantan Tengah. khususnya Palangkaraya. Ya, Oke. itu. Oke bang, sebelum abang menjawab nih, kita sudah kedatangan pesanan kita nih. Oke silakan, Bang Ari di sini dong, sini dong. Nah mengantarkannya di sini nih biar bisa dilihat oleh para pejuang sekalian. Oke, ini apa nih Bang Ari? Ya, pisang goreng keju, Goreng keju, Ya, kopi susu juang, kopi susu juga. americano ice, dan tahu cabai garam. Oke, tahu cabai garam. Dan ada lagi satu, Oke. Satu lagi nih. Oke, terima kasih Bang. Nih, Ayam serundeng. ayam serundeng. Nah Bang Ari, tolong dijelasin dulu nih.
Ini apa aja menunya, apa aja dan harganya berapa biar para pejuang nih tahu nih. Americano Ice kita harganya 20.000. Dan menu baru pisang goreng keju 20.000, tahu cabai garam juga 20.000. Kalau ayam serundeng itu 23.000. Untuk kopi susu juangnya kita kena di 19.000. Wah, ini murah-murah nih ya, murah meriah. Oke, dan tentu mengenyangkan. Terima kasih Bang Ari. Thank you kru yang sudah bertugas. Teman-teman jangan lupa untuk mampir di warung kopi juang untuk dapat menikmati ini semua. Oke, Bang Adi, thank you. Iya. Sudah menunggu karena tadi kita kedatangan pesanan kita. Nah, Bang Adi, based on pertanyaan tadi saya, gimana penyebaran informasinya? Apakah AFP punya lini sendiri gitu? Di AFP sendiri punya Instagram ya. Instagramnya AFP Kalteng. AFP Di Kalteng Instagram ya. di Instagram. Terus ada YouTube juga. Oh, ada YouTube-nya Ada juga. YouTube juga. AFP Wow. Kalteng juga namanya. Oke. Untuk penyebaran kita bisa melalui IG. Terus kita juga menggunakan grup WhatsApp. Oh, ada grup WhatsApp-nya nih, Bang. Iya betul. Wow. Ada grup WhatsApp khusus wasit, pelatih, AFK se-Kalimantan Tengah. Wow. Di samping itu kita juga biasanya by Japri ya. Ke personalnya juga. Oke. Oke Bang, jadi kita sudah membicarakan nih tadi perangkatnya dan lain sebagainya. Saatnya kita membicarakan olahraganya yuk Bang. Nah ini olahraganya di Kalimantan Tengah, khususnya Kota Palangkaraya, menurut Bang Adi sendiri seperti apa dari sudut pandang yang memang penyuka, penikmat, bahkan bisa jadi pengamat. Pengamatnya pun tidak hanya pengamat yang di dalam lapangan, tapi di luar lapangan juga pasti Abang sudah mengamati. Nah menurut Abang gimana di Palangkaraya dan Kalimantan Tengah? Secara umum ya, Kalimantan boleh. Tengah untuk perkembangan futsal nih lumayan bagus, Alhamdulillah. ya. Cuma memang beberapa tahun kita stagnan karena ya mungkin dulu kepengurusan kita juga masih terombang-ambing lah ya. Dengan sekarang dengan terbentuknya kepengurusan AFP baru di bawah kepemimpinan Pak Sutoyo ini sudah mulai menggeliat. Kenapa saya bilang mulai menggeliat? Pertama masuknya event-event nasional. Event-event nasional seperti futsal series, Axis Nation Cup. Itu di kategori SMA. Oke, pelajar Pelajar berarti. ya. Yes. Dan event-event yang digalakan AFK se-Kalimantan Tengah juga bagus-bagus. Ada yang sudah bekerja sama dengan dinas pendidikan dan lain-lain gitu kan ya. Sebenarnya menggeliat. Jadi ceritanya nih AFK, AFP bersama dengan pemerintah. Iya betul. Wih, Dan keren guys. AFP sendiri di 2025 ini sekarang menggalakkan kita juga mau MOU dengan dinas pendidikan. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dan juga kita sounding ya dengan Kementerian Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendukung pelajar-pelajar untuk event ya sebenarnya Iya, di benar-benar. event Pelajar gitu futsal ya. pelajar gitu kan ya supaya mereka dapat rekomendasi untuk mengikuti. Jadi artinya tertata, eventnya tertata, tidak ada yang amburadul gitu kan. Oke. Tertata, tidak ada yang amburadul. Memangnya ada event apa Bang? Terdekat ini emangnya ada event nih? Untuk AFP sendiri ya, event yang memang tiap tahun kita selenggarakan ini bukan AFP ya, tapi sudah skala nasional dan liga itu yang terbaru namanya Nusantara Futsal League. Nusantara Futsal League. Zona Oke. Kalimantan Tengah. Zona khusus Kalimantan Tengah berarti. Tengah. Oke. Nanti ini yang juaranya akan mewakili perwakilan provinsi Kalimantan Tengah berlaga di level nasional. Wow, boleh tolong dijelasin lebih lanjut nggak untuk Linus ya? Ya. Liga? Oh, Linus singkatannya ya? Singkatannya Linus. Oke. Cuma sekarang diperbaharui lah namanya jadi Nusantara Futsal League supaya lebih keren lah ya. NFL. NFL, ya. Nusantara Futsal League di Nusantara Kalimantan Futsal Tengah nih League. Bang. Boleh nggak di spill? Apa tahu sudah ada bocoran bulan, sudah ada bocoran berapa tim yang diperbolehkan dan lain sebagainya. Silakan, Nusantara Futsal League Aha. itu di tahun 2000. Saya flashback dulu nih. Bang. Boleh. 2024 Nusantara Futsal League Kalimantan Tengah dipercaya menjadi tuan rumah babak 38 besar nasional. Nasional. Di bulan Juni.
Bulan Juni kemarin ya. Mohon maaf salah, di bulan Juli. Bulan Juli 2024. 2024 ya. Nah, tahun ini Nusantara Futsal League zona Kalimantan Tengah akan diselenggarakan di minggu keempat bulan Mei. Minggu keempat bulan ini dong. Iya. Asik nih teman-teman, ada tontonan nih. Itu kita selenggarakan di Gor Indoor Serbaguna Palangkaraya. Oke, yang di Palima dong. Di Palima. Oke. Itu ya. Tanggalnya antara 24 24 sampai Mei 31. sampai 31. Karena sesuai dari timelinenya Federasi Futsal Indonesia. Zona provinsi itu harus selesai di bulan. Karena di bulan Juni itu adalah babak 38 besar nasional. 38 besar nasional. Ya. Di bulan Juli itu babak 8 besar sampai final. Nanti yang juaranya sama runner up itu akan lolos ke Liga Pro. Wih, langsung ya? Iya. Oh, berarti nggak main-main nih Nusantara Futsal League ini. Itu akan lolos Liga Pro, cuma ini ada cumanya nih. Kenapa ada cumanya? Ke depan Nusantara Futsal League ini kemungkinan akan menjadi liga ketiga. Liga 3 jadinya, liga ketiga. Ketiganya di futsal. Di Tapi futsal. tidak tahu diberlakukannya kapan. Oke. Nah, karena federasi itu mau membagi beberapa level supaya range tim-tim yang promosi ini tidak jauh permainannya dengan tim dari Liga Pro. Oh, berarti sangat menarik Nusantara Futsal League. Nah, pendaftarnya Bang, sudah ada belum nih tim-tim yang mendaftar Yang atau masih sudah buka? Sudah konfirmasi ada. Sudah ada ya? Ada. Masih buka? Kita pendaftaran buka sampai 15 nih. Oke, teman-teman, para pejuang yang punya tim Futsal Nusantara Futsal League nih, event se-Kalimantan Tengah, semua kabupaten boleh mendaftar. Silakan, tapi tuan rumahnya di Kota Palangkaraya ya. Di Kota Palangkaraya, di Gor Palima, silahkan mendaftarkan diri bersama timnya jika cukup percaya diri. Langsung aja kita, dan syukurnya para pejuang akhirnya punya tontonan lagi nih setelah sekian lama event futsal yang tidak terdengar kabarnya, dan ini langsung event yang akan berjenjang ke nasional. Betul kan Bang Adi ya? Oke teman-teman, Bang Adi mungkin ada lagi yang ingin disampaikan dari AFP, mungkin pesan untuk tim para pejuang yang suka olahraga futsal. Silahkan Bang. Pesan-pesannya ya, yang pasti buat anak-anak muda cinta bahkan yang mau berprestasi di futsal, berlatihlah dengan sungguh-sungguh, karena di futsal bukan hanya untuk main-main mengejar rame-rame euforianya, tapi di sini juga bisa untuk prestasi. Kenapa untuk prestasi? Di futsal juga banyak loh di Jakarta sana yang mereka dapat beasiswa kuliah. Seperti futsal series, Axis Nation Cup. Itu di kategori SMA. Oke, pelajar ya. Yes. Dan event-event yang digalakan AFK se-Kalimantan Tengah juga bagus-bagus. Ada yang sudah bekerja sama dengan dinas pendidikan dan lain-lain gitu kan ya. Sebenarnya menggeliat. Jadi ceritanya nih AFK, AFP bersama dengan pemerintah. Iya betul. Wih, keren guys. AFP sendiri di 2025 ini sekarang menggalakkan, kita juga mau MOU dengan dinas pendidikan. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, dan juga kita sounding ya dengan Kementerian Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendukung pelajar-pelajar untuk event ya sebenarnya, di event pelajar futsal gitu ya. pelajar gitu kan ya, supaya mereka dapat rekomendasi untuk mengikuti. Jadi artinya tertata, eventnya tertata, tidak ada yang amburadul gitu kan. Oke. Tertata, tidak ada yang amburadul. Memangnya ada event apa Bang? Terdekat ini emangnya ada event nih? Untuk AFP sendiri ya, event yang memang tiap tahun kita selenggarakan, ini bukan AFP ya, tapi sudah skala nasional dan liga, itu yang terbaru namanya Nusantara Futsal League. Nusantara Futsal League, zona Kalimantan Tengah. Zona khusus Kalimantan Tengah berarti. Nanti ini yang juaranya akan mewakili perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berlaga di
level nasional. Wow. Wow, boleh tolong dijelasin lebih lanjut nggak untuk Linus sorry. Ya. Liga, Linus singkatannya ya? Singkatannya Linus. Oke. Cuma sekarang diperbaharui lah namanya jadi Nusantara Futsal League supaya lebih keren lah ya. NFL. Nah, ya. Nusantara Futsal League di Nusantara Kalimantan Futsal Tengah nih League. Bang. Boleh nggak di spill? Apa tahu sudah ada bocoran bulan, sudah ada bocoran berapa tim yang diperbolehkan dan lain sebagainya. Silakan, Bang. Nusantara Futsal League Aha. itu di tahun 2000. Saya flashback dulu nih. Boleh. 2024 Nusantara Futsal League Kalimantan Tengah dipercaya menjadi tuan rumah babak 38 besar nasional. Nasional. Di bulan Juni. Bulan Juni kemarin ya. Mohon maaf salah. Di bulan Juli. Bulan Juli 2024. 2024 Oke. ya. Nah, tahun ini Nusantara Futsal League zona Kalimantan Tengah akan diselenggarakan di minggu keempat bulan Mei. Minggu keempat bulan ini dong. Iya. Asik nih teman-teman, ada tontonan nih. Oke. Itu kita selenggarakan di Gor Indoor Serbaguna Palangkaraya. Oke, yang di Palima dong. Di Palima. Oke. Itu ya. Tanggalnya antara 24 24 sampai Mei 31. sampai 31. Karena Mei. sesuai dari timelinenya Federasi Futsal Indonesia. Wah. Zona provinsi itu harus selesai di bulan Mei. Karena di bulan Juni itu adalah babak 38 besar nasional. 38 besar nasional. Iya. Di bulan Juli itu babak 8 besar sampai final. Nanti yang juaranya sama runner up itu akan lolos ke Liga Pro. Wih, langsung ya? Iya. Oh, berarti nggak main-main nih Nusantara Futsal League ini. Itu akan lolos Liga Pro, cuma ini ada cumanya nih. Kenapa ada cumanya? Ke depan Nusantara Futsal League ini kemungkinan akan menjadi liga ketiga. Liga 3 jadinya, Liga ketiga. ketiganya di futsal. Di Tapi futsal. tidak tahu diberlakukannya kapan. Oke. Nah, karena federasi itu mau membagi beberapa level supaya range tim-tim yang promosi ini tidak jauh permainannya dengan tim dari Liga Pro. Oh, berarti sangat menarik Nusantara Futsal League. Nah, pendaftarnya Bang, sudah ada belum nih tim-tim yang mendaftar Yang atau masih sudah buka? Sudah konfirmasi ada. Sudah ada ya? Ada. Masih buka? Kita pendaftaran buka sampai 15 Mei. Oke, teman-teman, para pejuang yang punya tim futsal Nusantara Futsal League nih, event se Kalimantan Tengah, semua kabupaten boleh mendaftar. Silahkan, tapi tuan rumahnya di Kota Palangkaraya ya, di Kota Palangkaraya, di Gor Palima. Silahkan mendaftarkan diri bersama timnya jika cukup percaya diri. Langsung aja kita, dan syukurnya para pejuang akhirnya punya tontonan lagi nih setelah sekian lama event futsal yang tidak terdengar kabarnya, dan ini langsung event yang akan berjenjang ke nasional. Betul kan Bang Adi ya? Oke teman-teman, Bang Adi mungkin ada lagi yang ingin disampaikan dari AFP, mungkin pesan untuk tim para pejuang yang suka olahraga futsal. Silahkan Bang. Pesan-pesannya ya, yang pasti buat anak-anak muda pecinta bahkan yang mau berprestasi di futsal, berlatihlah dengan sungguh-sungguh, karena di futsal bukan hanya untuk main-main mengejar rame-rame euforianya, tapi di sini juga bisa untuk prestasi. Kenapa untuk prestasi? Di futsal juga banyak loh di Jakarta sana yang mereka dapat beasiswa kuliah Dari olahraga futsal. futsal. Ya, ada yang di beasiswanya full kuliah. Wow. Ya, ya. Banyak sekali di Jakarta sana yang dapat beasiswa hanya karena bermain futsal. Peluangnya ada berarti Bang di Peluangnya Indonesia. ada. Wah. Itu mudah-mudahan di Kalimantan Tengah juga kita coba ada beasiswa seperti Semoga itu. Semoga Bang. ya Semoga. untuk pemangku jabatan di pemerintahan. Shout out to pemangku-pemangku di jabatan di pemerintahan, di universitas, anak-anak muda kita yang berprestasi bisa mendapatkan beasiswa. Amin. Shout out tuh semua stakeholder kita ya Bang ya. Betul. Oke, pertanyaan penutup saya adalah gimana pesan dan kesannya Abang setelah nongkrong di warung kopi Joang saat ini? Gimana nih suasananya, makanan minumnya, kopinya dan lain sebagainya yang sudah dicobain tadi? Saya dulu pertama kali di warung kopi Joang ini, pertama kali itu nobar timnas dulu. Oh iya?
Pernah sekali. Heeh. Jadi halaman ini masih lahan parkir. Ya, lahan parkir. Sekarang Iya. udah Memiliki suasana baru ya. suasana baru, tempatnya udah mulai banyak berubah. Benar. Berarti kemajuannya sangat besar. Alhamdulillah. Belum Oke. belum nyampe 1 tahun. Iya, benar. Belum nyampe 1 tahun udah perkembangannya seperti ini. Nikmat nggak bang nongkrong di sini? Nikmat, adem tempatnya, Wis. santai, enak. Oke. Kan ya. Jadi bagi yang mau nongkrong di sini ya Thank you bang. Nanti AFP kalau misalkan mau rapat boleh dong di sini ya. boleh Bang. Boleh ya. Silakan Kita- rapat kita- di warung kopi Juang. Kita coba Terbuka kok. sounding dengan pengurus ya. Siapa tahu nih, siapa tahu Mm-mm. warung kopi Juang juga mau sponsori event-event kita juga boleh. Amin. Atau mau MOU kerjasama ke AFP juga boleh. Boleh banget bang ya. Sangat sangat terbuka gitu kan ya. Nah para pejuang juga silakan kalau misalkan ingin datang nongkrong cozy seperti Bang Hadi tadi bilang, silakan datang di warung kopi Juang Bang. Terima kasih banyak atas Siap, waktunya. siap. Ini kami merasa sangat terhormat. Saya Siap. mewakili kru dan teman-teman dari warung kopi Juang, stafnya. Itu mengucapkan terima kasih banyak atas Saya perhatiannya. juga sangat berterima kasih sudah diundang ke sini. Terima kasih. kan ya. Mudah-mudahan ini bukan awal dan akhir Ih, keren. ya. Bukan Ah. awal dan akhir, mudah-mudahan kita berlanjut. Berlanjut terus. Betul bang. Oke, kita ucapin sama-sama terakhir tagline AFP dong bang. Apa AFP tadi dong? Futsal Kalteng bangkit berprestasi. Oke, 1, 2, 3. Futsal Kalteng bangkit berprestasi. Salah, Oke. ulangin lagi. Ulangin. Oke. Bangkit berprestasi. Bangkit berprestasi. Oke. Futsal Kalteng bangkit berprestasi. Yeay, thank you semua. Bye. Terima kasih, Sampai Bang. jumpa di lain waktu. Sampai jumpa. Bang, thank you. Siap. Thank you banyak, thank you banyak. Berapa menit tadi tuh yang closing kita?